Oke teman-teman, balik lagi di video saya. Untuk di video kali ini saya akan ngebahas faktor apa aja sih yang bikin si harga ikan cana itu turun, dan bagaimana untuk si harga ikan itu atau harga yang ikan kalian jual itu stabil ya, atau bahkan jauh lebih mahal gitu. Nah ini hanya pendapat saya saja ya. Di sini pun saya sekalian ngasih makan ikan cana-cana saya. Sekalian kalian bisa lihat ya perbedaan atau perkembangan ikan saya untuk saat ini dengan sebelumnya gitu. Oke, langsung aja ya. Pembahasan tentang apa aja sih yang membuat si harga ikan cana itu turun. Nah, untuk yang pertama, karena banyaknya penjual ya dibandingkan pembeli. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena biasanya pada satu importir ikan cana atau pada satu breeder ikan cana itu terdapat beberapa penjual gitu, bahkan bisa lebih dari 5 gitu. Nah, dari sini pun ada sisi positif dan negatifnya gitu. Untuk sisi positifnya itu mereka yang belum memiliki pekerjaan, di sini satu importir atau breeder tersebut membuat lapangan kerja langsung ya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin belum memiliki pekerjaan bisa membantu mereka untuk memasarkan atau menjual si ikan cana tersebut. Nah, untuk sisi negatifnya itu pasti aja ada oknum ya, atau beberapa penjual yang membantu menjual atau memasarkan ikan dari importir atau breeder tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan si importir atau breeder tersebut gitu. Contohnya itu misalkan dari si importir itu bilang ikan itu sebenarnya memang belum di kondisi, tetapi si penjual atau oknum tersebut itu bilang ikannya itu udah rekondisi ya, udah aman. Kemudian misalkan si breeder itu bilang kondisi ikannya itu ada minus di sini, tetapi si penjual atau si oknum tersebut itu bilangnya itu mulus ya. Nah, memang mungkin tujuannya biar cepat laku, tapi kan tidak sesuai ya dengan apa yang diberitahukan oleh si importir atau si breeder tersebut gitu, yang mana akan merugikan si pembeli ya. Nah, untuk faktor yang kedua yang membuat si harga cani ini turun adalah karena sudah banyaknya di Indonesia beberapa orang yang sudah bisa mengembangbiakan si cana ini. Contohnya dari jenis cana asiatica, kemudian cana pulkra, bahkan sampai cana auranti pun isunya sudah ada yang bisa mengembangbiakan gitu ya. Makanya dari harganya tersendiri nggak terlalu semahal dulu gitu. Bisa dibayangkan misalkan dari satu indukan ikan cana mengeluarkan 100 bahkan hingga sampai ribuan gitu ya, tergantung balik lagi si banyaknya si telur yang dihasilkan dan besar indukan si ikan cana tersebut. Nah, dan biasanya pun dalam satu breeder memiliki beberapa indukan ya, nggak cuma satu indukan. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya seberapa banyak yang udah dihasilin breeder-breeder di Indonesia gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada faktor yang mungkin menurut pendapat saya itu bertabrakan dengan faktor sebelumnya. Kenapa? Karena untuk faktor yang ini adalah karena banyaknya importir yang memasukkan ikan cana dengan jenis cana yang sudah bisa dikembangbiakan di Indonesia gitu. Mungkin memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi ini salah satu faktor yang membuat si harga ikan cana ini turun gitu. Nah, misalkan cana asiatica, kemudian pulkra itu sudah bisa dikembangbiakan di Indonesia. Nah, masih banyak importir yang memasukkan dua jenis cana ini gitu. Ini hanya opini saya ya.
dan ini hanya contoh gitu. Tapi memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya, karena biasanya kalau untuk Channa Pulchra dan Asiatica yang di-breed di Indonesia, nggak semuanya itu warnanya itu bagus ya, atau kualitasnya itu cukup bagus, karena ada beberapa breeder yang nge-push ukuran gitu, jadi dia jual ukuran dibanding jual warnanya. Nah biasanya kalau untuk ikan import itu kan dari alam ya, terus pakannya pun beragam, jadi mungkin bakal lebih bagus, kemudian bentuk badan pun nggak terlalu gemuk atau terlalu besar gitu ya. Jadi ya itu mungkin alasan importir kenapa memasukkan lagi dua jenis Channa ini gitu. Tapi itu merupakan faktor yang membuat si Channa ini turun gitu menurut saya. Nah untuk faktor yang terakhir yang membuat si harga ikan Channa ini turun adalah banyaknya orang awam yang hanya ikut-ikutan aja sih ya memelihara ikan Channa tersebut. Nah biasanya untuk orang-orang yang hanya ikut-ikutan kayak gini, dia menyamaratakan harga ikan Channa itu tanpa melihat si kualitas ikan tersebut gitu. Dia nggak tahu prosesnya dari bahan hingga si ikan bener-bener bagus kayak gimana gitu. Jadi dia samaratain aja gitu harganya. Nah padahal dari ikan Channa tersebut memang cara pemeliharaannya itu cukup mudah, kemudian dari pemberian pakan pun terbilang tidak sulit ya, dan mereka nggak tahu prosesnya itu berapa lama dari bahan ya hingga si ikan Channa itu benar-benar bagus gitu. Kemudian mereka nggak tahu apa yang dialamin si keepers pada saat memelihara ikan Channa-nya, hambatan apa yang dialamin gitu, berapa kali gagal. Nah, itu mungkin ya mengapa sih orang-orang yang baru pertama kali melihara itu bisa menyamaratakan harga ikan Channa tersebut gitu. Padahal pada prosesnya pun terbilang cukup lama ya, walaupun terbilang tadi itu cukup mudah dalam pemeliharaannya gitu. Dan nggak semua Channa yang dipelihara itu bisa bakalan bagus banget gitu ya, karena balik lagi ke gen yang didapat, kemudian bakat dari ikannya, dan cara pemeliharaannya gitu. Jadi mending kayak saya aja lah. Jadi ketika saya baru pertama kali mau main Channa, belinya itu benar-benar bahan, kemudian ketika udah bagus baru dijual gitu. Karena memang ya budget yang dimiliki nggak sebesar teman-teman gitu, jadi udahlah beli bahan aja, kemudian pelihara sampai bagus dengan cara treatment kalian masing-masing gitu. Nah terus bagaimana dong biar si ikan Channa tersebut yang kita jual itu harganya stabil, bahkan jauh lebih mahal gitu ya. Nah kalau untuk saya sendiri, saya biasa jual dengan kualitas teman-teman. Kalau ingin menjual harga ikan Channa-nya itu terbilang jauh lebih mahal, caranya gimana? Nah caranya itu dengan misalkan orang menjual dengan bahan gitu ya, contohnya misalkan Auranti, misalkan mereka jual masih bahan gitu ya, masih biasa aja ikannya, belum galak, kemudian warnanya belum bagus. Nah kalian bisa jual dengan kondisi ikannya itu pada saat udah galak, kemudian warnanya udah cukup bagus gitu. Jadi harganya itu mungkin jauh lebih mahal gitu. Kemudian dari Channa Maru misalkan, yang orang misalkan biasa jual itu belum ada bunganya, kemudian warnanya itu masih terbilang masih buluk gitu ya. Nah kalian bisa jual itu marunya, bisa di treatment dulu dengan cara kalian, kemudian kalau udah bagus baru kalian jual gitu. Kalau udah bunganya udah bagus, warnanya udah keluar, nah dari situ nanti pasti ikannya jauh lebih mahal lah dibandingin ikan yang berada di pasaran gitu. Nah dan untuk kalian juga yang mungkin memiliki modal yang cukup besar, kalian bisa berinvestasi itu di Channa Barca, karena dari Channa Barca tersendiri belum ada yang bisa mengembangbiakannya gitu. Jadi harganya itu masih
cukup terbilang stabil. Walaupun memang untuk di tahun sekarang ini harganya itu terbilang sudah cukup turun, tapi hanya sedikit gitu. Mungkin karena lebih banyak diimportnya ya si Cana Barca tersebut dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan untuk tahun sekarang ini lagi banyak juga ya ukuran yang kecil-kecil gitu untuk si Cana Barca tersendiri. Jadi untuk kalian yang mau berinvestasi kayaknya bisa sih di Cana Barca. Nah, mungkin untuk pendapat saya terkait faktor apa aja yang menurunkan harga ikan cana itu segitu. Mungkin kalau misalkan dari kalian ada yang mempunyai pendapat lain bisa ditaruh aja di kolom komentar ya. Nah, dan untuk informasi yang saya berikan ini belum tentu benar ya, karena ini hanya pendapat dari saya pribadi aja. Dan juga saya nggak ada niat untuk menyinggung bahkan menyudutkan satu pihak manapun gitu ya. Pokoknya ini memang berdasarkan pendapat pribadi dari saya sendiri. Nah, buat kalian yang ada pendapat lain bisa aja ditaruh di kolom komentar, dan mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya bisa ditaruh di kolom komentar atau bisa tanya aja ke IG ya, linknya ada di deskripsi. Oke, untuk di video kali ini mungkin segitu aja. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.